Gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, baik ya, semangat ini hari ini ya. Saya lihat tadi sejak jam 8:30 ini sudah menunggu di room ini ya. Terima kasih banyak atas pesertanya dan partisipasinya Bapak Ibu semuanya yang sudah mendaftarkan ke webinar pengenalan dan pembuatan ekoenzim. Nah, untuk kesempatan pada kali ini, pemateri kita itu sudah seorang expert ya. Beliau itu adalah aktivis lingkungan dan pegiat pelestari lingkungan. Kalau di Sumatera Utara ini sepak terjangnya bukan Sumatera Utara aja sih, sebenarnya levelnya sudah nasional seluruh Indonesia, yaitu Bapak Batara Yusuf Surya. Jadi beliau itu dari Yayasan Budaya Hijau Indonesia. Oke, tanpa berpanjang kalam ya, karena hari ini adalah sesi kita adalah pengenalan dan juga nanti akan ada praktek cara pembuatan ekoenzim. Dan tadi saya sudah ini ya cek ke beberapa peserta bahwasannya beberapa ya sudah banyak ini yang mempersiapkan untuk prakteknya langsung. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Batara untuk langsung memulai webinar ini. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Warahmatullahi atas wabarakatuh. atensinya semuanya. Kiranya pagi ini kita mendapat hidayahnya menjadi hari yang baik buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan pemaparan pada pertemuan ini yang berkaitan sesuatu hal dengan ekoenzim. Baik, kita pertama sekali kita harus pahami, kita bicara enzim dari limbah organik ya. Jadi sebenarnya enzim itu ada di mana? Kalau di buah itu ada antara kulit dengan daging buah. Itu yang kita sebut enzim. Itu yang disebut kita enzim, maaf. Jadi bagaimana kita memulai proses fermentasi ekoenzim dan apa manfaatnya bagi lingkungan hidup, khususnya bagi bumi yang sama kita cintai ini. Kita tahu bahwasanya limbah-limbah organik yang berasal dari rumah tangga, rumah makan ya, itu berhamparan. Nah, ketika terjadi penumpukan, itu yang kita sebut dengan fermentasi liar ya, fermentasi bebas yang menghasilkan gas metan atau metana. Gas metan ini lebih ringan dari oksigen 21 sehingga ketika dia terlepas dari fermentasi liar, dia akan langsung menguap ke atas menuju ozon dan merobek ozon yang saat ini sudah robek luar biasa besar. Jadi intinya metan ini akan memperparah keadaan ozon yang saat ini sudah sangat kritis sekali. Berapa? Halo? Ya, kenapa kita bilang kritis sekali? Nah, semakin luas kerusakan ozon, artinya sinar matahari langsung menerpa bumi tanpa lagi dihalangi oleh atmosfer.
Sehingga bila situasi ini berlanjut terus-menerus dan menaikkan suhu kutub 2 derajat, maka 3/4 permukaan daratan di bumi ini akan tenggelam. Ini yang kita khawatirkan bersama. Nah, bagaimana menjadi tanggung jawab kita limbah-limbah organik ini kita kurangi untuk dilempar ke sampah. Dan menjadi tanggung jawab semua untuk mengetahui bagaimana pengolahan limbah ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dalam kondisi petani pada hari ini yang selalu tergantung kepada pupuk subsidi dan situasinya sudah sangat langka kan. Nah, bagaimana kita berbuat petani itu mandiri dengan ekoenzim yang bisa dibuat dengan gampang dan mudah. Jadi secara inti begini, nah, kita bicara ekoenzim itu sama dengan bicara bioenzim. Bayangkan huruf B itu IO, B itu adalah gabungan angka 1 dengan angka 3. IO, jadi 1, 3, 10. Yang dimaksud dengan 1 adalah gula. Yang kita pakai adalah gula molase kering, yang kita sebut juga sebagai gula merah tebu atau gula awur. Yang kedua kita pakai molase basah, itu adalah limbah dari pabrik gula pasir. Yang ketiga adalah gula merah dari aren. Baik, kita mulai dari 1 kilogram gula. Nah, kita lebih fokus kepada petani ya. Nah, dengan harga yang cukup murah di antara 4.000 sampai dengan 6.500 per kilogram, kita mengarahkan petani untuk menggunakan molase basah. Ini gampang carinya di pasar, ya. Kemudian 3 kilogram limbah organik. Ini terdiri dari buah-buahan yang tidak layak konsumsi lagi, sayur-sayuran yang tidak layak konsumsi lagi. Nah, ini kita olah. Ada beberapa bahan yang kita mesti skip, seperti beberapa jenis umbi-umbian, itu umpamanya ubi kayu. Nah, pada buah, usahakan pada buah pepaya, ini bijinya kita buang. Ada kandungan pada biji pepaya yang akan membunuh bakteri yang akan kita harapkan nantinya dari hasil fermentasi ini. Baik, 1 kita sebutkan tadi gula, kemudian 3 kilo limbah organik, sisa-sisa sayur-sayuran rumah tangga atau 3 bagian. Kalau 1 on dia gula, tentunya bahan limbah organiknya 3 ons. Apa itu? Kalau kita masak di dapur, akar dari kangkung, akar dari bayam, ini yang terbuang. Ini bisa kita pakai. Atau ibu-ibu mau kasih makan buah untuk keluarganya, kulit semangka boleh, kulit pepaya juga boleh. Nah, kulit bengkuang jangan ya. Oke. Ada banyak bahan dapur yang tidak perlu sampai ke tong sampah. Ini bisa kita manfaatkan. Dan yang paling penting adalah bahan atau wadah fermentasi. Ini diusahakan adalah dari plastik. Yang berbahan plastik ya. Jadi kita pakai dulu jerigen yang 5 liter lah isinya. Ya, itu gampang dicari di pasaran, harganya Rp7.000 per buah. Dan tolong jangan pakai jerigen bekas oli ataupun jerigen bekas minyak goreng. Ya, jerigen baru kita beli 7.000. Nah, ini kapasitasnya 5 liter. Bisa kita pakai 1 ons gula, 3 ons limbah organik, kemudian 1 liter air.
Nah, tentunya kalau ini kita totalkan jumlahnya 1,4 liter jadinya. Masih ada ruang terbuka di atas. Jadi setiap pembuatan ekoenzim harus menyisakan minimal sampai 20% ruang kosong di atasnya. Ini untuk menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Oke. Gula kita larutkan dalam air terlebih dahulu. Kemudian bahan tadi kita potong berupa ukuran kecil juga boleh, ukuran besar maksimal sepanjang 6-7 cm. Silahkan. Apa saja bisa masuk ke dalam ini. Tapi timbang dengan akurat jumlahnya tidak lebih dari 3 ons. Oke. Kita larutkan gula tadi, masukin bahan-bahan organik, tutup. Kita mulai fermentasi sampai dengan 90 hari dan atau 100 hari ke depan. Ingat, penempatan wadah fermentasi harus di tempat yang terlindung, bebas keluar masuk udara, dan tidak berdekatan dengan aura negatif. Aura negatif itu apa? Bisa kita sebutkan adalah dekat dengan sambungan listrik, atau dekat dengan kompresor AC, atau kompresor kulkas, dekat dengan TV, dekat dengan septic tank. Ini hindarkan. Taruhlah tempat yang terbaik, tempat sejuk, bebas udara keluar masuk, dan minimalkan cahaya yang menimpa wadah ini. Yang terbaik lagi apa? Dekatkan pohon sansevieria ke dekat wadah fermentasi untuk menghasilkan hal yang terbaik. Kenapa? Kita tahu sansevieria mengeluarkan oksigen 24 jam terus-menerus. Ini sangat baik untuk fermentasi awal-awal ekoenzim yang mengeluarkan gas yang negatif untuk bumi. Sampai di sini kita sudah mulai proses ekoenzim. Nah, kita menuju masa panen. Kadang-kadang ada pertanyaan, bolehkah dibuka, bolehkah diaduk ulang, bolehkah ya diintip segala macam. Ini berisiko terpapar oksigen, mengakibatkan serangga masuk sehingga melepaskan larva di air yang kelak panen berubah bentuk menjadi maggot atau belatung. Ini kita hindarkan. Ada beberapa bakteri yang kita harapkan ini juga rentan ya, tidak boleh terkontaminasi dengan oksigen. Oke, sampai di sini sudah jelas ya proses fermentasinya. Kemudian apa manfaat ekoenzim bagi dunia pertanian? Pada saat-saat kondisi pupuk subsidi semakin sulit didapat oleh para petani, jawaban yang terbaik adalah ekoenzim. Bagaimana ekoenzim menjadi teman petani untuk merawat tanaman, menjadi teman ibu rumah tangga, merawat tanaman. Jadi sangat kompleks sekali manfaatnya. Pada saat musim hujan beberapa hari belakangan ini, ada beberapa kawan-kawan yang melarutkan ekoenzim pada saluran got, berharap bakteri yang dari ekoenzim akan hidup dalam saluran sampai ke larut, mengurai logam-logam kimia yang ada pada saluran daerah aliran sungai, parit, menetralisir kelebihan asam pada air, menghidupkan biota air. Kemudian ada lagi beberapa bahan pembuatan ekoenzim yang kita sebut dengan ekoenzim privasi yang dimiliki untuk kebutuhan rumah tangga dan kesehatan. Saya sampaikan bahan-bahannya adalah kulit mangga, apel, pir, dan jeruk-jerukan. Ini kita fermentasi sampai 90 hari, 100 hari akan menghasilkan
ekoenzim yang soft, yang lembut ya. Jadi ini bisa dipakai untuk ngepel rumah lantai ya, ngepel lantai di rumah tangga, menghilangkan bau di kamar mandi, kita menghilangkan bau apek pada lemari pakaian, menghilangkan bau dapur. Ini yang kita harapkan. Pemakaian pribadi lagi dengan ekoenzim privasi bisa dipakai untuk detox. Artinya detox, kita merendam kaki di air hangat 40 derajat sampai sebatas mata kaki, dicampur ekoenzim 3 sendok makan, kemudian kita rendamkan kaki, lantas sarung menutup ember tersebut dan kepala sampai bahu tertutup oleh handuk. Ini yang kita sebut detoksifikasi. Pertama, untuk menetralisir suhu tubuh pada keadaan demam, kemudian melepas logam-logam berat dari tubuh, kemudian melepas racun dari tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih segar dan kualitas tidur jadi semakin baik. Nah, ini bisa dilakukan 1 bulan sekali. Nah, bagaimana fungsi ekoenzim di dapur? Ibu-ibu yang selalu masak, mohon sayur dan buah yang akan kita olah menjadi konsumsi keluarga direndam dengan ekoenzim 1:300 selama 30 menit. Kemampuan ekoenzim melepas unsur-unsur kimia, reduksi kimia dari sayur dan buah dalam tempo 30 menit. Nah, bagaimana selanjutnya? Sayur tidak perlu dibasuh lagi dengan air, langsung kita rajang, kita olah menjadi makanan keluarga. Kemudian buah juga begitu. 30 menit kita rendam, kemudian bisa kita konsumsi. Sangat gampang saya kira. Bagaimana membersihkan mebler di rumah dengan ekoenzim. Ada beberapa pengalaman kawan-kawan. Ekoenzim mampu melepas jamur-jamur pada kayu mebler ya. Kemudian pada permukaan lemari pendingin yang tidak cerah, kemudian disapukan dengan enzim, ini bersih kembali ya, berkilau. Kaca-kaca di rumah, kaca jendela, dan saya juga membersihkan mobil saya dengan larutan ekoenzim. Hasilnya luar biasa, tidak ada jamur menempel pada bodi mobil maupun kaca mobil. Jadi ini menghemat pengeluaran untuk salon mobil ya, untuk kaum bapak ini. Kemudian kemampuan ekoenzim untuk melenyapkan bakteri pada tubuh. Nah, bagaimana kita mandi? Dengan menuangkan ekoenzim ke dalam bak mandi atau dalam ember mandi. Nah, kalau saya pakai banding 1:300. 1 ekoenzim 300 air. Kita pakai sikat gigi, kemudian berkeramas, kemudian mandi. Nah, pengalaman saya pribadi sudah 4 tahun. Saya sikat gigi dengan ekoenzim 1:300. Dan sampai hari ini tidak pernah sakit gigi, sariawan, radang tenggorokan, batuk, pilek, flu. Ini yang luar biasa, ini yang saya rasakan. Nah, bagaimana ekoenzim kita basuhkan ke rambut sambil menggaruk-garuk kulit kepala. Bakteri pada ekoenzim akan tinggal di kulit kepala dan akan memangsa bakteri bau dan bakteri gatal. Jadi yang bikin bau kepala itu dan bikin gatal itu adalah bakteri. Ekoenzim mampu melepaskan ini semuanya. Nah, bagaimana saya manfaatkan ekoenzim tanpa berhenti? Saya berharap dan memang terbukti bakteri yang menempel di tubuh saya, artinya bakteri ekoenzim ya, ini akan memangsa bakteri daki ya, atau akan memakan sel kulit mati daki
dan akan memangsa bakteri infeksi. Ada beberapa orang di antara kita yang badannya ada bisul atau jerawat kecil, ini akan selesai. Nah, pada beberapa eksiden dan kecelakaan atau kecelakaan di dapur atau kecelakaan lintas yang menimpa kita dan menimbulkan gesekan di kulit sehingga luka terbuka, yang kita sebut luka terbuka, baik kulit maupun dagingnya. Nah, bila kita tempel dengan ekoenzim, ini akan mengering. Ini yang luar biasa. Tersiram atau terpercik minyak panas, air panas di dapur, kita oleskan atau kita kompres dengan ekoenzim, mengering ya, tidak melepuh, tidak meradang, dan tidak terjadi infeksi. Bagaimana ekoenzim mampu menjadi katalisator dunia pertanian, fasilitas untuk facial, bagaimana untuk fasilitas detox usus, banyak kegunaannya. Jadi pada kesempatan ini saya berikan kesempatan dulu tanggapan dari audiens. Silakan host, saya tunggu nih. Bapak Ibu, kita langsung aja ya. Ini saya tengok ini banyak yang ada di kolom chat. Saya harap langsung dibuka sesi tanya jawab. Yang ingin langsung bertanya langsung ya boleh diangkat tangan, nanti kita persilakan ya. Atau langsung saja menyapa Pak Batara. Oke. Pak Enci Ahmad Syaifuddin. Ya, Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Batara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, tadi kita mungkin memulainya dengan bahwa kita membuat ekoenzim ini ingin menyelamatkan bumi dari limbah ya Pak ya. Ya, jadi manfaatnya memang luar biasa banyak kan begitu untuk pembersihan dan sebagainya. Nah Pak, dalam beberapa grup ekoenzim di Facebook, saya melihat ada penggunaan ekoenzim ini untuk dikonsumsi, Pak. Ini mohon pencerahan dari Bapak karena setahu saya bahan yang kita buat ini berasal dari limbah. Kira-kira etis apa tidak ya, Pak ya? Kira-kira seperti itu, Pak. Pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab langsung nih Pak Host. Langsung aja Pak. Oke, terima kasih Bapak ya. Jadi artinya begini, pada standarnya yang disampaikan dari awal oleh Ibu Dr. Rosukon dan juga pada prakteknya kita bersama berapa kali kita sampaikan bahwasanya ekoenzim ini bukanlah larutan untuk dikonsumsi dan tidak untuk dikonsumsi. Tetapi dalam prakteknya beberapa kali saya temui ada kawan-kawan yang mengalami kecelakaan dengan ekoenzim ini. Katakanlah satu ibu, anaknya pulang main futsal, langsung main buka kulkas. Dia lihatnya ada minuman, dia angkat, dia teguk. Setelah disadari ini adalah ekoenzim, si ibu telepon saya sampaikan tidak masalah, silahkan minum teh manis panas, ini akan selesai dengan sendirinya. Paling juga akan terjadi diare kecil. Jadi pada pokoknya ekoenzim bukan menjadi konsumsi manusia, kecuali ya untuk kumur-kumur sampai batas tenggorokan ya, atau anak tenggorokan untuk menghindari sariawan. Sementara ini dulu, sudah puas. Silakan yang lain, Pak Hos. Ini Pak, ada pertanyaan tadi. Ini berkenaan dengan yang ekoenzim untuk membersihkan kaca mobil. Katanya berapa perbandingannya Pak? Langsung ngejar ini.
Ini Upi Ratnasari tadi, Upi Ratnasari bertanya di kolom chat. Oke. Nah, kalau saya cuci mobil di rumah, artinya dalam skala ringan ya, setelah disabun, dicuci bersih, kemudian kita ambil ekoenzim murni. Murni kita rendam ke dalam handuk, kemudian handuk tadi kita sapukan ke mobil, jadi tidak ada campuran air. Biarkan kering 10 menit, baru kita lap dengan handuk lembab. Jadi tidak ada campuran sama sekali. Oke, Ibu. Oke. Kemudian ini Pak Chandra mau bertanya, Pak Chandra Nugraha. Ya, silakan langsung bertanya kepada Pak Batara. Halo, Pak Chandra. Halo. Sudah ada ya? Halo. Pak Chandra. Oke, jadi kami sarankan yang ingin bertanya langsung saja bertanya ke Halo. Oh ya, oke, sudah. Tadi Pak Chandra. Oke, ya silakan Pak. Mau nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Batara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan bergabung di grup Facebook, ada beberapa grup tentang ekoenzim, dan di sana terdapat kayak mama jelly gitu ya sebutannya, mama jelly. Mama jelly apa mama enzim gitu. Nah, sama enzim kalau nggak salah ya kan. Nah, itu bentuknya itu dia seperti Scooby gitu. Itu apakah dia sama dengan kombucha? Jadi starter kombucha. Gitu, Pak. Oke, ini aja Pak Chandra. Oke. Iya. Iya, Pak Chandra itu aja Pak, langsung ditanggapi Pak. Belum, Pak. Ini baru hari ini. Sudah siapin molase, air sama nyicil masukin limbah organiknya itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Chandra. Dalam proses pembuatan ekoenzim kemungkinan kecil akan lahir yang kita sebut mother enzim, mama enzim. Itu berupa lapisan seperti jelly terapung di atas permukaan air kita, dan ini biasanya saya pakai untuk terapi kesehatan terutama kanker. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Sampai hari ini saya belum mendapat jawabnya. Kadang dapat, kadang tidak. Nah, bicara tentang mother enzim ini, kemungkinan besar itu lahir dari penggunaan GMT atau molasses kering atau gula awur. GMT ini kita sebut gula merah tebu yang berupa serat seperti gula pasir dia, gula awur. Nah, jadi ini yang besar kemungkinan dapat. Nah, bagaimana dengan molasses kering? Ini juga bisa dapat, tapi bentuknya tidak sempurna bulat, seperti kain perca, dan dia rapuh. Jadi boleh saja buat ekoenzimnya, berdoa, mudah-mudahan dapat mother enzim yang saya abdikan untuk kepentingan kesehatan manusia. Jadi ekoenzim, mother enzim ini tidak pernah diperjualbelikan. Kalau saya butuh, saya minta dengan teman, dan saya masih beberapa kali dapat mother enzim ini, tapi pada penggunaan GMT untuk bikin ekoenzim. Jadi GMT ini sebenarnya adalah yang terbaik adalah yang terbuat dari tebu hitam yang dimasak, kemudian dijadikan gula awur. Ini yang kita sebut dengan GMT atau molasses kering. Jadi Pak Chandra silahkan berdoa. Mudah-mudahan juga pernah berbuat the first time langsung dapat. Nah, ada yang beberapa kali sampai capek berdoa juga nggak dapat. Oke Pak Chandra, semoga puas. Silahkan yang lain. Oke, ada lagi yang ingin bertanya langsung kepada Pak Batara?
Ini Pak, ada pertanyaan di kolom chat dari Bu Yustriana. Ekoenzim bisa menjadi pupuk. Bagaimana caranya? Bukankah ekoenzim mempunyai pH yang rendah yang malah merusak tanaman? Begitu Pak pertanyaannya. Dari Ibu Yusriana. Ibu atau sudah mulai buat ekoenzim ini. Amin. Oke, Ibu Yusriana, ekoenzim ini larutan ajaib multi manfaat dengan pH atau kadar keasamannya di angka 3,1 sampai dengan 3,4. Ini luar biasa asam. Ya, sangat asam sekali sehingga apabila kita aplikasikan ke tanah, ke tanaman langsung terbakar, gosong, mati kering. Nah, dalam proses fermentasi ekoenzim ini akan melahirkan bakteri yang sangat banyak jenisnya dan sangat banyak jumlahnya. Tapi ini dalam kondisi tidur. Jadi ketika kita panen ekoenzim, ini bakteri tidur, pingsan. Apa? Mereka sudah kehabisan gula sebagai nutrisinya. Nah, bagaimana biar mereka hidup bangkit? Ketika ketemu air, mereka bangkit dan membelah diri. Sehingga ketika ketemu air, mereka bangkit, itu posisi air tadi sudah mencapai 6 atau lebih, bahkan 6,7. Nah, ini yang kita manfaatkan untuk aplikasikan ke tanaman. Nah, artinya apa? Bakteri yang dihasilkan oleh ekoenzim habitatnya adalah air. Nah, bagaimana mungkin ini bisa memperbaiki atau untuk menunjang tumbuh kembang tanaman, sedang media tanam adalah tanah. Bagaimana bakteri tadi bisa tanah, sementara habitatnya adalah air. Ini ya. Jadi ketika ekoenzim kita siram ke tanaman, bakteri akan mengurai semua unsur-unsur ada di tanah. Ini tidak lama prosesnya, hanya kira-kira setengah jam ya. Dia mengurai semua, termasuk pupuk kimia yang membatu di atas permukaan tanah. Ini akan dia urai. Kemudian dia akan mati. Sebelum dia mati akan melepaskan enzim. Enzim inilah yang diserap oleh bulu-bulu akar. Jadi sampai di sini mungkin Bu Yusriana sudah paham ya. Terima kasih, lanjut. Silakan yang lain. Oke, yang lain ada yang mau langsung bertanya? Kalau tidak saya coba cari pertanyaan yang ada di kolom komentar. Selamat pagi Pak, saya ini dari Bu Ruth. Selamat pagi Pak, saya sudah buat ekoenzim sudah 1 bulan, tapi timbul belatung. Sementara sekarang musim hujan, jadi tidak bisa dijemur sinar matahari. Bagaimana penanganannya? Itu dari Pak Bu Ruth itu Pak. Oke, Bu Ruth ini juga anggota dari relawan ekoenzim Indonesia. Oh gitu. Okay. Selamat pagi menjelang siang ya Ibu Ruth. Artinya ketika membuat ekoenzim, diusahakan limbah organik yang kita cuci dengan bersih, kemudian tutup, tidak pernah buka lagi untuk menghindarkan larva serangga masuk ke dalamnya. Jadi ini yang paling penting sekali. Ada satu hal ya, ketika membuat ekoenzim, kita tidak inginkan ekoenzim ini terpapar oleh sinar matahari. Kenapa? Sinar matahari akan membunuh bakteri yang kita harapkan. Jadi tidak ada rekomendasi ekoenzim itu dalam situasi apapun untuk dijemur di matahari. Bahkan kita menghindarkan.
dalam pembuatan ekoenzim tidak ada kata gagal. Tidak ada kata gagal. Gimana nggak gagal, Pak? Ekoenzimnya punya belatung. Ya saring airnya dipakai. Belatung bukan indikator kegagalan. Ya. Kemudian, Pak, kita tidak punya pitera di permukaan ekoenzim saya. Pitera juga bukan indikator kegagalan. Jadi asal dia berbau harum, bau yogurt, bau tape, ada terasa aroma metanol, bukan alkohol ya. Nah, ini sudah jadi. Wah, saya mau buang. Ada beberapa kawan dia sibuk, dia mau buang. Jangan buang, saring aja. Airnya masih kita pakai dan ini masih dalam kategori berhasil. Tidak ada pitera juga berhasil. Ya. Jangan sekali-sekali ekoenzim itu dijemur di matahari. Ini yang kita sebut dengan indikator kegagalan. Pasti gagal. Tidak ada bakteri hidup yang kita harapkan. Selain daripada terpapar matahari, pembuatan ekoenzim dipastikan berhasil. Terima kasih Bu Ruth. Lanjut. Lanjut Pak, ini ada yang mau bertanya langsung ini Ibu Dina Fabio. Kepada Ibu Dina, kami persilakan untuk langsung bertanya. Baik, terima kasih Pak Batara. Batara, ya betul. Ya. Saya ingin menanyakan ini Pak, kan tadi gulanya itu yang bisa dipakai kan ada GMT, GMA, dan molase. Nah itu apakah ada perbedaan hasil ketika menggunakan masing-masing gula tersebut? Kemudian apakah ada spesifikasi penggunaan ketika kita menggunakan GMT, GMA, atau molase? Jadi kayak misalkan GMT itu khusus untuk kesehatan, terus yang ini untuk rumah tangga atau apa, apakah ada spesifikasi tersebut. Kemudian tadi sudah disinggung tentang mama enzim. Apakah itu sama dengan Hubi yang untuk kombucha itu, Pak? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Langsung saja Pak ditanggapi. Ibu Febia tadi. Bu. Oke, terima kasih Bu. Tadi ini juga mewakili pertanyaan Pak Chandra. Saya tanya dulu yang paling saya jawab yang paling akhir ini. Tidak ada persamaan jamur kombucha dengan mama jelly. Ya, tidak ada. Jamur kombucha tidak bisa kita pakai untuk terapi kesehatan. Mama jelly kita pakai untuk terapi kesehatan. Kombucha kita bisa konsumsi airnya. Mama jelly tidak bisa kita konsumsi. Jadi tidak ada persamaan sama sekali. Nah, untuk penggunaan molase basah atau molase kering, seperti yang Ibu Febiola ya tanyakan, tidak ada hasil yang berbeda. Kita mau pakai molase basah, kita mau pakai gula merah aren atau gula merah tebu, sama hasilnya ya. Jadi hanya penggunaan ekoenzim tadi yang kita bedakan. Nah, bagaimana kita bicara kepada petani, kita harus menggunakan gula merah tebu atau gula merah aren dengan harga di atas 25.000 per kilogram, tentu ini memberatkan petani. Nah, kita bicara ekoenzim di tingkat petani, kita fokus ke molase basah. Nah, pada tingkat penggunaan rumah tangga, ini kita upayakan atau kita maksimalkan menggunakan gula merah aren ya atau gula merah tebu. Nah, kenapa? Ini kita pakai untuk keperluan rumah tangga. Seperti saya sebutkan tadi, pel lantai, membersihkan kaca, mebler, bahkan piteranya kita pakai untuk facial. Nanti kalau lebih dalam lagi kita bicara detox usus dengan ekoenzim. Nah, ini privasi sifatnya. Jadi dalam skala rumah tangga kita maksimalkan menggunakan gula merah tebu atau gula merah aren. Sebentar ini dulu Febiola.
Oke, makasih Pak. Ini ada lagi mau bertanya langsung Pak. Ada ini Bapak atau Ibu ya, BRT Nobi Banu. Ya, kepada Bapak atau Ibu BRT Nobi Banu, kami persilakan langsung bertanya. Ya, Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung Pak. pagi, salam sejahtera. Saya Nobi dari, ya maaf. Saya mau nanya, untuk apa proses fermentasi Putus-putus Loh, Pak Nobi suaranya kan itu selama putus-putus. 90 hari ya Pak? Pak Nobi bisa diulangi? Sorry, Ada yang Pak. nelfon tadi, ada yang nelfon. Oh, Ya, oke. saya ulangi ya Pak. Ya, Kan diulangi, untuk silakan. fermentasinya itu sampai dengan 90 hari ya Pak. Itu kan berarti kita menunggu fase lock Ya, dari itu angka minimal. bakteri yang ada. Ya, berarti kan kita menuju fase locknya selama 90 hari itu minimal. Ketika kita menambahkan ketika kita menambahkan gula di dalam fermentasi itu, atau kita menaikkan suhunya, apakah bisa mempengaruhi kecepatan fermentasi ya Pak? Sesudah Mungkin lewat itu sih 90 hari. Kita tambah gula Maksudnya atau air. supaya kurang dari 90 hari supaya bisa dipakai lebih cepat. Oh, gitu. Gitu ya. Bisa nggak Pak lebih cepat? Terima kasih Pak. Kalau Jadi kita tambah gulanya atau tambah airnya begitu. Itu pertanyaan mungkin. Airnya, maaf, suhu Oh. suhu airnya ditingkatkan gitu. Oke. Misalkan suhunya. jadi 30 derajat atau 40 misalkan. Terima tambah kasih, Pak. gula. Jadi yang kita harapkan ini di angka 90 hari bakteri sudah pingsan ya. Tidur pasif karena kehabisan glukosa sebagai nutrisinya. Nah, kalau kita tambah gula ini tambah panjang prosesnya. Bukan tambah pendek. Kemudian dengan peningkatan suhu air juga saya belum bisa berikan jawaban ya. Tapi ini belum pernah saya kerjakan dan menurut pemikiran saya akan mempengaruhi bakteri menaikkan suhu air. Bahkan kalau membuat ekoenzim lanjutan, kita menggunakan ekoenzim yang pertama atau kita punya ekoenzim. Artinya begini ya, kita bikin ekoenzim, kita tambahkan sedikit ekoenzim yang sudah jadi. Ini sebagai starter, mempercepat starter. Tapi juga umurnya tetap 90 hari sampai 100 hari. Jadi saya belum pernah tahu bagaimana ekoenzim ini bisa dipercepat panennya tidak sampai 90 hari. Tapi yang disampaikan tadi penambahan gula ya sebelum masa panen, saya pikir malah memperpanjang usia hidup bakteri. Kapan dia tidurnya, kapan kita panennya nih. Oke, sebentar ini dulu. Silahkan yang lain. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Bu Paulina Bura. Kalau sudah jadi, bagaimana cara penyimpanannya dan tahan berapa lama Pak? Kalau sudah jadi, kita saring. Ambil airnya, ampasnya kita netralisir dulu dengan air ya. Kita aduk-aduk dengan air yang baru, kita jadikan untuk tanaman sebagai kompos atau kita jadikan composting. Boleh langsung diaplikasikan ke tanaman di tanah. Oke. Penyimpanan ekoenzim pasca panen diletakkan di wadah, tetap aja situasinya dalam ruangan yang tidak terpapar matahari. Dan ini unlimited. Dia akan rusak ketika ketemu air. Jadi yang sudah jadi ekoenzim jangan sekali-sekali dicampur air. Kecuali memang kita pakai untuk kita butuhkan. Ya. Oke, pada kesempatan ini juga saya sampaikan ada uji laboratorium dari kawan-kawan ya di Universitas Pembangunan Pancabudi.
ekoenzim ditaruh dalam piring kecil, kemudian piring kecil kedua diisi oleh, maaf saya sebut aja produknya, Detol, kemudian piring ketiga oleh air sirih. Ya. Yang pertama tadi adalah piring pertama adalah santan perasan pertama, virgin oil. Jadi piring pertama santan yang kental, piring kedua Detol, piring ketiga adalah air sirih. Nah, pada santan kita teteskan ekoenzim. Detol juga ekoenzim dan air sirih juga kita teteskan ekoenzim, ketiganya dalam jumlah yang sama besar. Nah, pada santan ini terurai dalam waktu 42 detik. Pada Detol hampir mencapai 50 detik dan pada air sirih lebih 1 menit terurai. Diamati lagi pada santan ini terurai dalam partikel yang sangat kecil sekali ya. Ini terurai. Pada Detol juga terurai, tapi partikelnya masih lebih besar sedikit daripada yang piring santan. Kemudian pada air sirih malah menjadikannya gumpalan-gumpalan. Maaf. Jadi dari sini kita berkesimpulan virus atau bakteri yang terbuat dari minyak atau lemak ini bisa digulung oleh ekoenzim. Dari sini pada musim pandemik awal-awal kemarin kita melakukan kegiatan pencucian udara ke masjid-masjid dan ke fasilitas-fasilitas umum. Kemudian sebagai pencuci tangan ini kita pakai. Nah, saya pribadi dengan sprayer 1:300, 1 ekoenzim 300 air, saya isi ke sprayer saya, ini saya bawa kemana-mana. Sekali-sekali saya semprotkan ke sekitar udara saya, ke rongga mulut, dan ke rongga hidung. Menjadi protek buat saya terhadap hal-hal yang ada di luar dugaan kita. Mamanya saya parkir mobil sampai 1-2 jam. Ketika buka mobil, hal yang pertama saya lakukan adalah menyemprot interior mobil dengan ekoenzim. Kemudian saya masuk baru start mobil. Ini saya lakukan terus-menerus. Pada ruangan rumah dilakukan penyemprotan setiap 3 jam. Kamar tidur juga setiap 3 jam saya semprot dengan ekoenzim. Nah, ditanyakan berapa bandingannya? Saya pakai 1:300. Garasi udara sekitar rumah saya semprot dengan 1 ekoenzim ya. Sinyalnya terputus. Oh ya, sinyal Internet terputus. terputus, Pak Batara. Halo, Pak Batara? Sinyal Pak Batara terputus. Oke, kita mohon maaf, kita tunggu sebentar ya untuk memperbaiki kesalahan teknis ini. Baik, silakan dilanjut ini. Oke, sudah kembali. Oke. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Supeno. Bisakah kita tahu ekoenzim yang kita buat itu bakterinya apa aja? Apakah masing-masing limbah organik bakterinya berbeda-beda? Waduh, ini sekolah saya dulu ekonomi nih. Magister statistik. Nggak sempat belajar pertanian, apalagi biologi ya, di kimia. Ada beberapa, tapi saya tidak hafal. Ada beberapa, saya tidak hafal sama sekali. Tadi pertanyaannya Pak, bakterinya apa saja dan? Apakah setiap masing-masing limbah organik bakterinya beda-beda? Ya pasti ya.
pasti setiap limbah organik itu sekarang malah berubah katanya, bahan organik dibilang. Jadi BO atau LO. Jadi setiap limbah organik itu bahannya berbeda-beda. Yang terbaik, semakin banyak limbah, jenis limbahnya semakin baik, semakin kompleks bakterinya. Ini dulu nih yang bisa saya jawab. Silakan. Oke, Pak, makasih. Ada lagi yang ingin bertanya langsung? Langsung kami undang semuanya yang ingin bertanya langsung ke Pak Tara, lebih direkomendasikan. Silakan yang mau bertanya, ini jangan pasif ini. Silakan, ada angkat tangan itu. Ya, Ibu Winnie, silakan langsung Bu Winnie. Oke, tunggu. Ini nampaknya Bu Winnie ini tidak bisa di unmute, jadi dia tidak. Sayang ya. Oke Bu, sudah bisa Bu. Oke. Ya. Terima kasih Pak, kesempatannya bagus banget. Saya mau nanya dan sedikit sharing mungkin. Kedengaran suara saya Pak? Oke, kedengaran Bu. Dengar, lanjut Bu. Oke, baik. Saya sudah beberapa kali panen. Ini ekosistem saya. Nah, saya sedang mencoba Pak. Mungkin di layar bisa kelihatan jelas. Ini di bawah kulit saya ini pernah beberapa waktu yang lalu itu ada seperti tai lalat gitu Pak. Saya usia 60 tahun. Oke Bu. Ini ada seperti ini. Nah, saya oleskan beberapa kali ekoenzim dan kelihatannya mengering dan apa ya, seperti mengelupas seperti itu. Nah, ini adalah seperti tai lalat, sudah cukup lama Pak ini, artinya jadi muncul mungkin karena faktor usia saya. Apakah itu aman? Apakah itu juga boleh saya lakukan secara terus-menerus Pak? Ini pertanyaan dan kesaksian saya. Terima kasih Pak. Ibu Winnie ya. Oke, makasih Bu Winnie. Ya. Bu Winnie, ini benar nih usianya 60 tahun. Ya, langsung aja Pak Bendara ditanggapi. Ibu Winnie katanya 60 tahun nih, saya nggak yakin, mukanya ketat banget kulitnya nih. Ya, 60 Pak. Oke Bu Winnie ya. Usia saya 60 Pak. Bagus ya, jadi setelah persoalan di wajah itu selesai, yang perlu diingat untuk facial atau untuk membersihkan plek-plek kerutan di wajah dengan menggunakan ekoenzim, ingat ekoenzimnya tidak menggunakan nenas, menghindarkan iritasi pada permukaan kulit karena nanas cukup tajam. Itu sebab tadi kalau memang untuk penggunaan pribadi atau privasi, kita sarankan memakai yang soft seperti pir, apel, jeruk, dan mangga. Jadi boleh Ibu lanjutkan, nggak ada masalah, tetapi bahannya menghindarkan nenas ya Bu ya. Sebenarnya ada hal yang paling bagus lagi Bu, ya. Ibu siapkan baskom, isi dengan air hangat 30 derajat. Ya, gitu ya. Nah, kemudian Ibu masukkan ekoenzim 1 sendok makan. Ibu tarik napas panjang, rendam wajah Ibu ke dalam air tadi. Hitung sampai 10 dan mata berkedip-kedip. Setelah 10 angkat, buang napas. Sebentar tenang lagi, masukin lagi wajahnya. Hitung sampai 10, tapi jangan buru-buru tuh, gapat enggak, 1, 2 gitu ya. Angkat lagi, buang napas. Istirahat sebentar, tarik lagi napas panjang, masukin lagi. Ini 3 kali Bu. Kalau Ibu lakukan seperti ini sama dengan membersihkan rongga mata, rongga hidung. Dan memperbaiki struktur kulit wajah. Ini kita sebut detoks wajah. Lakukan seperti ini lebih bagus. Ya, tetapi ekoenzimnya hindarkan dari yang berbahan nenas. Ini cukup tinggi nanti menjadikan iritasi di kulit kita, Bu. Ibu Winnie ya. Lakukan detoks wajah ya mulai malam ini.
Nggak dengar kali. Sip, terima kasih. Oke, lanjut host. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Oke, ini ada yang mau bertanya langsung ini Pak. Ibu Irma Novariza. Silakan Ibu Irma. Iya. Ibu Langsung? Irma, silakan. Ibu Irma? Mikrofonnya dibuka. Silakan Ibu Irma. Ibu Irma, mikrofonnya dibuka, videonya dibuka. Nampaknya nggak dengar, lewat aja dulu. Oke, kita lewatkan ya. Oke, kita ada beberapa banyak ini pertanyaan di kolom chat. Oke, silakan. Oke, tunggu. Ini dari Bu R. Susi. Saya sama sekali belum ada bayangan tentang ekoenzim ini. Sangat senang ketika dapat kesempatan webinar ini, tapi kok masih belum kebayang ya bikinnya. Dari hasilnya untuk pemakaiannya aja. Oke, mungkin Bu Susi ini minta cara pembuatannya, Pak. Mungkin sebentar lagi kita akan praktek ya. Itu dari Oke, Bu Ibu Susi Susi ya. Kurnia. Kita sama-sama, Pak. Yang lain aja pertanyaan, silakan. Oke. Nah, Ibu Ana, silakan. Ibu Ana mau bertanya langsung. Aktifkan mikrofonnya. Halo, Bu Ana. Baik, Pak. Ya. Ya. Ya, langsung, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Kan yang tadi jeruk-jerukan itu gimana cara buatnya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Coba sih pertanyaan tadi. Halo, Bu Ana. Pertanyaannya tadi kami belum dapatkan masuk inti pertanyaannya. Ya, putus-putus. Halo, Bu Ana. Ya, itu tadi yang tadi itu cara buatnya, Pak. Oh, mohon maaf, Bu. Tadi. Mohon maaf, Bu. Suaranya masih terputus-putus. Baik, atau Pak. Ini sudah bagus ini, ya. Oke. Silakan diulang, Bu. Putus lagi. Anda bisa langsung dituliskan di kolom chat saja ya. Nanti kita bacakan ya pertanyaannya karena putus-putus suaranya. Kita penyanyi selanjutnya ada Pak Agus Surya. Ya, Pak Agus. Halo, Pak Agus. Assalamualaikum. Ya, Pak Agus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya salah seorang penggiat ekoenzim juga dan ada beberapa teman-teman yang tanya bahwa ekoenzim katanya mengeluarkan O3 atau ozon begitu. Nah, pada saat apa ozon ini diproduksi oleh ekoenzim ini? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Pak Agus ya. Pak Agus Surya. Terima kasih Pak Agus. Jadi persoalan ozon yang rusak bisa diselesaikan dengan produksi O3 ya secara terus-menerus untuk menutupi kebocoran tadi. Apapun kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan ekoenzim akan menghasilkan O3. Jadi bukan kegiatan tertentu saja. Anda ngepel juga itu langsung
menghasilkan O3, lakukan detox juga lagi, Mebler, atau lakukan perendaman sayur untuk dimasak. Ini juga melepaskan O3, melepaskan ekoenzim dalam kloset, dalam drainase kamar mandi. Makanya saya bilang dari awal tadi, beberapa kawan-kawan pada saat hujan lebat mereka menyiramkan ekoenzim pada saluran drainase. Itu juga langsung menghasilkan O3. Itu ekoenzim menjadi begitu bermanfaat untuk bumi kita. Apapun kegiatan kita yang menggunakan ekoenzim itu langsung memproduksi O3 atau ozon untuk menutup kebocoran lubang ozon kita. Itu Pak Agus ya. Terima kasih. Lanjut. Ini ada pertanyaan di kolom chat Pak dari Ibu Upi Ratnasari. Tolong tanya, apakah boleh mengumpulkan BO, ini maksudnya bahan organik ya, di kulkas supaya pembuatan ekoenzim tidak perlu ditambah tambahkan BO lagi. Ya, silakan. Silakan. Di kulkas dari, ya. Di kulkas Pak, dikumpulkan dulu di kulkas. Dengan syarat pakai wadah tertutup, baru masuk kulkas. Kalau enggak penguapannya tinggi. Masuk dalam Tupperware umpamanya, kita tutup rapat, masukin kulkas. Nah, ini boleh. Tapi kalau bulat-bulat masuk kulkas tanpa wadah, ini penguapan tinggi. Sehingga BO atau limbah organik kita kurang bermutu untuk dijadikan ekoenzim. Lanjut. Oh, ini pertanyaan dari Bu Ana tadi Pak ini. Untuk buat ekoenzim dari kulit jeruk, kulit apel, bagaimana cara buatnya? Apakah hanya disimpan selama 1 bulan? Nah, ini Bu Ana yang terputus tadi Pak. Coba diulangi tolong. Apa untuk buat ekoenzim dari kulit jeruk, kulit apel, bagaimana cara buatnya? Apakah hanya disimpan selama 1 bulan? Oh gitu ya, Bu Ana ya. Oke, Bu Ana mungkin bisa dengar suara saya dan yang lainnya ya. Tadi kita bicara ekoenzim untuk penggunaan pribadi dalam skala rumah tangga. Ada 4 BO atau limbah organik yang disarankan. Dan ini soft, lembut. Pertama pil, apel, 3 mangga, keempat jeruk. Ini minimal 4 lah, jangan 1 atau 2. Nah, artinya apa? Ketika ini dipakai untuk kulit kita, aman dari iritasi. Jadi Bu, keempat macam buah ini kita bikin jumlah 1 on. Ya. Kemudian gulanya itu 1 on. Jadi limbahnya 3 on, gula 1 on, airnya 1 liter. Kita tutup rapat sampai dengan 90 atau 100 hari. Jadilah dia ekoenzim. Jadi bukan 1 bulan, 1 bulan 30 hari terlalu minim Bu. Oke, Bu ya, itu udah Bu paham Ana, nanti juga bisa kita lihat praktek pembuatannya. Oke Pak, ini ada yang mau bertanya langsung dari MN Silakan. atau Ibu Nelly. Ibu Nelly? Ya, selamat siang Pak. Oke. Selamat Ya, siang Bu Nelly. masih terkait. Bisa didengar ya Pak ya? Bisa Bu. Lanjut Bu. Ya, ini kan tadi seperti dijelaskan ada bio yang bisa dipakai untuk keperluan pribadi atau keperluan rumah tangga, kemudian untuk keperluan pertanian gitu ya. Lalu tadi saya juga kan bahwa seperti biji pepaya, nanas sebaiknya jangan untuk keperluan tertentu. Nah, itu apakah ada lagi bio-bio lain
yang sebaiknya tidak digunakan dalam proses enzim ini. Lalu kemudian kalau bisa sih listnya yang boleh kita gunakan untuk keperluan pribadi sebaiknya apa, lalu kemudian untuk pertanian yang terbaik itu apa, ya pada saat proses enzim ini kita bisa pilah-pilah. Ini untuk pertanian, mungkin ini untuk rumah tangga. Jadi kalau saya di rumah tangga kita punya kebun, kita buat terpisah untuk keperluan rumah tangga. Mungkin begitu ya Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu apa ini? Oke Ibu ya, mungkin bisa dengar. Oke, terima kasih Bu Nelly. Ya. Ibu Nelly. Ya, oke Ibu Nelly, terima kasih. Ya, betul. Nah, jadi kita sekarang fokus pembuatan ekoenzim. Membuat ekoenzim, mana kita proyeksikan tujuannya apa? Untuk kebutuhan rumah tangga, kesehatan, sebaiknya tidak menggunakan nas. Jadi kita pakai untuk ngepel, tapi ketika kita pakai untuk membersihkan wajah atau luka, malah jadi iritasi. Karena ada nas. Jadi saya ulangi, yang terbaik itu minimal 4. Apel, mangga, jeruk. Lemon, stankis, jeruk manis, jeruk Bali, silakan. Nah ini tadi untuk kebutuhan kesehatan rumah tangga atau saya sebut selalu ekoenzim yang pribadi. Kemudian pertanian, boleh menggunakan limbah apapun termasuk nanas. Umpamanya ini senang bunga-bungaan, tambah kalau gantikan dengan air kelapa yang sudah diinapkan 1 malam. Umpamanya dapat gulanya 1 bagian, dapat limbahnya 1 bagian, kemudian airnya 10 bagian. 5 bagian adalah air yang sudah diinapkan 1 malam. 5 bagian lagi air biasa. Ini khusus untuk tumbuhan potong atau bunga hias. Bunga akan semakin besar, kelopak semakin tebal, dan warna semakin cerah. Nah ini, kalau untuk dunia pertanian, secara umum, pakailah ekoenzim berbahan dasar organik, buah-buahan, termasuk nanas. Ambil bonggol pisang. Nah, ini sebagai sumber fosfor, menunjang tumbuh kembang pohon. Ambil lagi garam krosok. Ada bakteri di sini yang kita bisa manfaatkan, fermen. Jadi untuk pertanian, tolong tambahi bonggol pisang kepok dan garam krosok. Garam krosok ini adalah garam kasar yang tidak berzodium. Ini banyak di toko-toko pupuk dengan harga murah, kita ambil ini. Jadi Ibu Nelly, jadi udah kelihatan bedanya ya. Untuk ibu-ibu yang lagi demam bunga, seperti booming atau tren sekarang ini. Nah untuk skala pertanian, nah, udah kelihatan ya. Boleh saja ekoenzim untuk pertanian dipakai untuk rumah tangga. Tapi untuk facial tidak kita sarankan. Boleh saja ekoenzim privasi dipakai untuk tanaman bunga hias. Nggak ada masalah. Tetapi penggunaannya yang kita sebutkan tadi untuk mencapai hasil
yang lebih maksimal. Oke, sampai sini paham, Eli? Paham, Pak. Terima kasih. Benar-benar paham enggak nih? Oh, panjang. Oke, silakan. Penjelasannya panjang. Ini banyak ini apa namanya tips-tipsnya dari Pak Batara ini ya untuk pertanian, untuk fashion, untuk yang hobi bunga juga bisa ya. Oke Pak, ini kita ada beberapa pertanyaan lagi nih yang ada di kolom chat ini. Ini Pak Uspeno tanya lagi dong, katanya saya dapat coenzim dari teman pakai bus POC Hayati dengan tambahan air plus kotoran sapi plus di 1 mg. Ini mau saya pupukan tanaman, bolehkah? Bisakah juga saya tambah urea atau NPK untuk unsur hara saat aplikasi? Wah, ini Pak, pertanyaannya untuk ini nih, pertanian. Seru nih. Jadi ekoenzim ini di dunia pertanian katalis, pengurai. Jadi kenapa kita sebut sebagai katalis? Kemampuan bakterinya untuk mengurai dengan jumlah bakteri jenisnya yang banyak dan jumlah yang banyak, ini menjadi katalis yang luar biasa unggul. Jadi kalau untuk urea, Bapak bisa gunakan kotoran burung puyuh, ya 1 kilo kotoran burung puyuh, ditambah dengan kira-kira 200 ml ekoenzim, tambah air 5 liter, Pak tutup, 21 hari dia jadi urea. Ya, kalau mau buat mau buat pupuk organik cair atau POC dengan campuran macam-macam, silakan. Tetapi untuk PTS, pupuk tunggal sintetis atau pupuk kimia, ambil 1 macam. Katakan Bapak butuh NPK, ya, ambil NPK 1 kg, ambil ekoenzim 250 liter, tambah air 5 liter, tutup 21 hari, silahkan Bapak lab. Nggak terjejak ini kimianya. Dan semua sudah berubah menjadi organik. Nah, jadi inilah yang kita sebut sebagai fungsi-fungsi katalis tadi. Jadi mohon dipahami Pak ya. Kalau pupuk tunggal sintetis bagaimana dia merubah kotoran burung puyuh menjadi urea, merubah kotoran hewan kambing menjadi lebih efektif lagi. Jadi bukan kotoran lagi yang main, menjadi bakteri lagi yang main. Oke, sementara ini dulu silakan. Masih di kolom chat, pertanyaan dari kolom chat dari Pak Laudi Nasir. Apakah ekoenzim bisa dipakai di air payau dan berapa dosisnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Laude. Jadi kita selalu melakukan kegiatan cuci sungai, cuci parit. Memang tidak efektif ya. Air bertambah terus volumenya, sementara timnya hanya dilakukan sporadis. Nah, pada kolam bisa dilakukan penjernihan air dan menekan kualitas air. Katakan kolam ikan, kita lihat dia volume air dengan rumus 1:300, lakukan penyiraman ekoenzim murni setiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali sampai ini berubah benar-benar bagus. Fungsi ekoenzim dalam air tadi akan membersihkan bakteri pada tubuh ikan dan insang ikan, kemudian menetralisir kelebihan asam pada. Artinya ekoenzim kita masukkan ke dalam air akan meningkat kualitas air sehingga tepat dengan kehidupan ya, atau biota air. Ikan semakin bagus, semakin besar, plankton semakin meriah,
Jadi bisa. Kita hitung dulu volume airnya, Pak. Berapa banyak, kita sesuai dengan 1.300, kita lakukan penyiraman secara bertahap. Tidak bisa spontan. Ya. Oke, terima kasih. Silakan yang lain. Oke, halo. Ini Silakan. Pak, kalau ekoenzim tetap di wadah tertutup, apakah bisa mengeluarkan ozon? Itu pertanyaan dari Ibu. Tertutup ya. Itu dari Ibu Irma. Ibu Irma ya. Tadi sudah kita jawab. Setiap penggunaan, setiap aplikasi ekoenzim untuk kegiatan apapun akan mengtiga ozon. Nah, kalau nggak kita pakai gimana dia berfungsi? Ya, silakan yang lain. Mohon izin tanya Pak, ini dari Bu Tati Erawati, apakah buah atau kulit atau sayur bekas rendaman infus water itu bisakah buah-buah tersebut dibuat ekoenzim? Dan apakah rimpang-rimpangan bisa juga dibuat ekoenzim? Makasih. Itu dari Ibu Tati. Baik, saya pikir limbah organik yang kita pergunakan yang belum dimanfaatkan untuk kebutuhan, ya, kita takut nanti tinggal ampas saja, tidak punya kandungan yang terbaik lagi untuk dijadikan ekoenzim. Kemudian rimpang-rimpangan sebaiknya tidak menggunakan bumbu dapur bahan untuk membuat ekoenzim. Ya, silakan. Ini Pak, ini masih dari Ibu Irma juga tadi. Oke, tutup chatnya. Oke. Bagaimana dengan ekoenzim letak di bawah tempat tidur? Kerjanya ada tubuh kita tidur dan suasana kamar. Itu gimana Pak tanggapannya? Jadi ada satu orang rela yang mendengar saran kita itu di Tinggi Tanah Karo, Pak Ani Ginting ya. Dia yang sama tinggi rata permukaannya dengan ekoenzim tanpa. Kemudian ember tadi dia tutup dengan triplex tebal, lalu dia pakai spring bed untuk tidur beliau. Ya ini luar biasa bagus. Memperbaiki kualitas udara kamar tidur, bermutu lebih nyenyak, peredaran lebih bagus, bangun pagi fresh, tidak rasa sakit atau pegal-pegal. Ini yang perlu kita tiru. Ekoenzim murni. Ini bagus. Tidur di suasana yang benar-benar oksigennya sangat murni sekali, ya, sehingga baik serangga ataupun binatang-binatang seperti tikus, kecoa itu nggak berani masuk ke dalam kamar. Jadi ini nyamuk apalah biasa. Kita coba, Pak Antoni coba, sekira ada sekitar 20 atau 30 ember dia pakai untuk menjadi tempat tidur dia. Ini luar biasa bagus, sangat bagus sekali. Terutama peredaran darah, metabolisme tubuh. Oke, silakan Jun. Nah, ini sebelum ke Bu Frina ini sudah nunggu. Ini menarik Pak pertanyaan dari Pak Iwayan di kolom komentar chat ya. Apakah ekoenzim ini sudah ada penelitian khusus terkait pemanfaatannya? Itu pertanyaannya Itu Pak. ya. Pak Wayan ya. Pak Iwayan. Oke, Pak Iwayan. Sampai saat ini kita tidak menerbitkan atau melepaskan buku atau catatan lah ya untuk menjelaskan kandungan-kandungan pada ekoenzim. Kenapa? Berdasarkan penemuan dan penelitian Rosukon, seorang wanita kecil ya, kering itu 30 tahun melakukan penelitian ekoenzim dan dia manfaatnya rasakan
pada 2017 dia serahkan ini ke PBB. 2018 PBB melakukan penelitian ulang, lab ulang, analisa lab ulang, kemudian ditetapkan sebagai temuan PBB yang tidak boleh dilakukan fabrikasi atau industrialisasi terhadap produk ekoenzim. Hanya bisa disampaikan kepada petani, diajarkan, dikembangkan. Nah, apa sebab tidak kita sampaikan manfaat atau kandungnya? Ini yang nantinya akan menarik perhatian investor atau pihak kapitalis untuk membangun pabrik yang menghasilkan ekoenzim. Hari ini kita bisa buat ekoenzim murah dan efektif. Sudah ada, kita nggak bisa lagi dapatkan dengan murah. Kita tidak bisa lagi buat dengan mudah. Jadi ini sengaja tidak dibuat kandungan manfaatnya, tapi dari berbagai pelatihan antar negara, termasuk yang saya ikuti, ini kita sampaikan terus apa kandungan ekoenzim, apa manfaatnya. Inilah yang saya sampaikan pagi menjelang siang ini kepada audiens. Ada beberapa hal yang membatasi pergerakan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi kalau ada pun skala penelitian laboratorium terlalu banyak item yang mau diteliti. Ya, terima kasih Pak Wayan. Oke Pak, ini sudah menunggu Bu Febriana. Siap langsung bertanya kepada Bapak. Kepada Bu Febriana langsung. Iya. Halo Ibu Febriana. Oke Bu, langsung saja. Ya, siang Pak Batara. Siang Bu. Saya mau bertanya. Saya kan pelihara tanaman hias. Nah, terus habis itu memang kita lagi bikin ekoenzim, belum panen gitu. Nah, mau nanya, itu kan kalau tanaman hias kan kadang ada jamurnya. Nah, kalau dari ekoenzim sendiri kan ini ada jamur pita juga Pak, dengar-dengar gitu ya. Nah, jamur pitera ini bisa jadi penyebab pada akar gitu atau malah hasilnya semakin baik? Tuh. Itu pertanyaan pertama, Pak. Terus, jadi istilahnya pertanyaan saya, apakah dampak jamur dari ekoenzim terhadap tanaman hias? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua sih ini humor aja sih, Pak. Saya lihat di TV itu ada nama brand, saya sebutin aja SK itu gitu ya, Pak ya. Dia pakai jamur pitera, ini kayaknya dari Jepang. Apa benar? Dia pakai pitera essensis. Apa benar pitera essensisnya ini sama dengan jamur pitera yang dari ekoenzim ini gitu kan? Itu sih Pak pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih. Ibu apa tadi? Bu Febrina Nasya. Ibu Febrina ya. Jamur. Baik Ibu Febrina ya. Ibu penggemar atau pedagang tanaman hias ya. Jadi Ibu pasti panennya tidak setiap hari. Kenapa? Karena buatnya nggak setiap hari kan. Coba Ibu buat setiap hari ya, panen setiap hari. Intermezzo ya Bu ya. Oke, jadi untuk pedagang bunga hias atau penggemar bunga hias, sekali lagi saya sampaikan, dalam pembuatan ekoenzim, air yang 10 bagian, separuhnya atau 5 bagian itu diganti dengan air kelapa yang diinapkan 1 malam untuk menimbulkan efek alkohol. Nah, 5 bagian lagi air biasa, tambahkan sedikit garam rosok, jadikan dia ekoenzim. Ini sangat bagus untuk bunga. Kelopak lebih tebal, bunga lebih cerah, dan tahan lama. Bunga tahan lama. Pada anggrek beberapa aplikasi oleh kawan malah jadi luar biasa. Anggrek bisa 7 kuntum bunga dengan 7 tangkai, 1 rumpun ini. 1 rumpun 7 tangkai, bunganya 7. Dan ini bukan sekali, beberapa kali. Jadi pakai air kelapa yang sudah diinapkan, tambahkan garam krosok ya. Garam krosok bisa didapatkan di toko
Ini yang disebut dengan garam kasar non-jodium. Kemudian pitera. Ada beberapa sumber yang untuk menghasilkan pitera. Ibu lihat dulu by Google ya, cek di Google. Pitera itu apa dan apa manfaat pitera? Pitera adalah unsur terbaik untuk kulit wajah, sangat terbaik, sangat terbaik ini. Nah, ada beberapa sumber lain yang menghasilkan pitera. Nah, pada ekoenzim juga bisa menghasilkan pitera. Putih, tebal, keabu-abuan. Ini pitera. Hanya 8 jam bisa kita pakai untuk facial. Tapi kalau kita panen secukupnya, tutup lagi ekoenzimnya. 3 hari kita panen lagi piteranya, kita pakai, tutup lagi. Dengan catatan ekoenzimnya tidak dipanen. Hanya panen pitera doang. Jadi pitera tidak hanya dihasilkan oleh fermentasi ekoenzim. Yang lewat fermentasi lain, mungkin lever lain yang menghasilkan pitera. Ya, oke, terima kasih Ibu. Silakan yang lain. Pak, mau nanya, kalau misalnya untuk menghasilkan piteranya itu dari yang item Bapak beritahu tadi, yang mangga itu, atau dari yang bahan-bahan lain? Bisa dari bahan lain, bisa yang dari privasi tadi. Tapi dari privasi itu lebih tebal biasanya. Ya. Itu yang saya sebut piteranya itu tidak mengandung unsur nanas. Nah, kalau dari unsur nanas kita pakai ke wajah, kemungkinan saja bisa terjadi iritasi. Ya, Bu. Oke, Pak. Terima kasih, Silakan. Pak. Terima kasih kembali. Yang lain silakan. Kalau sudah habis, kita bisa lakukan praktek. Oke, Pak. Makanya sudah habis. Nanti paling kalau ada menyusul, kalau kita punya waktu, kita jawab satu persatu. Mungkin langsung kita praktek ya. Oke, coba saya kasih closing statement dulu. Oke, terima kasih buat audiens sudah mengikuti kegiatan ini. Silakan yang mau bertanya lewat kontak saya ataupun lewat WA saya, silakan. Cuma kalau jawabnya agak terlambat, mohon dimaklumi. Tapi semua saya pasti jawab. Pasti saya jawab semuanya ya. Insya Allah saya jawab. Nomor kontak dan WA saya 081 6011 3688 dengan Batara Surya. Oke, terima kasih. Lanjut kita akan praktek ya. Oke, Silakan. kita langsung praktek kepada Bapak Ibu yang ingin langsung belajar untuk praktek, bisa mulai dipersiapkan bahan-bahannya ya. Oke, Bapak Ibu sudah nampak ya di layar. Oke. Oke, Bapak Ibu semuanya yang ingin langsung belajar praktek bisa mengikuti juga atau mempersiapkan bahan-bahannya. Teman-teman di acara hari ini pembahasan ekoenzim. Ini mungkin kita sudah siapkan bahan-bahannya seperti ini. Jadi mungkin kita perlu perbandingan bahan-bahan dan air dan molasenya, atau di sini kita pakai gula merah ya. Kita pakai gula merah ini. Nah, ini kebetulan gula merahnya sudah selesai diracung ya, dan kita memakai volume yang hampir 30 liter ya. Hampir 30 liter. Jadi kita biasanya kalau membuat, karena memang waktu pembuatannya kan cukup lama, kurang itu sampai 3 bulan lebih, 3 bulan sampai 100 hari. Jadi biasanya kalau buat tuh sekali banyak gitu ya, karena waktunya yang lama. Jadi ini kebetulan tempatnya ada
hampir 30 liter. Tapi kemudian ini gulanya cuma maksimum ada tadi berapa, 1,5 kilo ya? 1,5 kilo. Jadi karena gulanya ada 1,5 kilo, kita ikut ukuran gulanya karena tempatnya besar. Jadi kalau jumlah gulanya ada 1,5 kilo, jadi kita dengan rumus bio ya, bio atau rumus bio ini atau itu sama dengan ini 1:3:10. Yang satunya gula ini bahan olahan, bahan limbah, yang ini air, ini air. Ya. Nah, sekarang gulanya maksimum ini ada 1,5 kilo. Gulanya di sini ada 1,5 kilo. Maka limbah bahannya perlu 3 kilo. 4,5 kilo. 3 kalinya ya. Gulanya yang ada 1 kilo. Berarti bahan limbahnya perlu 4,5 kilo. Maka airnya perlu 15 liter. 1,5 kali 10 liter. 15 liter atau 15 liter. Ya kan? Karena air BJ-nya 1. Jadi 15 kilo itu ya perlu 15 liter. Jadi sebelum ini dicampur, bahan-bahan ini perlu dirajang-rajang. Ya, rajang-rajang itu ukurannya cukuplah 3 kali 3 atau 3 kali 4 atau sampai paling besar sampai berapa tadi Pak Batara bilang, sampai 7 ya? 7. Nah, kemudian belum ke timbangan. Timbang. Kita perlu timbang. Ini ukuran timbangan 2 kilo. Ukuran timbangan 2 kilo. Ini baru 1,3,5. 1,3,5. Nanti ditambah sama yang ini. Ini 2,5. Jadi kira-kira 1,5 kilo. Jadi gulanya 1,5 kilo, kemudian bahan limbahnya itu 4,5. 3 kali ini, ya 3 kali ini kan 4,5. Nah ini kita coba ini apa saja. Ada buah naga, ada kulit jeruk, ada kulit alpukat. Tampaknya nggak mengaruh. Kira ini 1,2 kilo. Kemudian ini 1,2 kilo ini 9,5. Jadi berapa itu dah? 1,2 tambah 9,5. 2,1,5. Oke. Yang ini 1,1. 3,325. Ini 7 ohm. Jadi 325 3,9. Ini 7 ohm.
Ya, kira-kira udah 4,5 ya. Oke. Jadi buatnya sederhana saja. Jadi ini kita campurkan gula, ini kita campurkan. Ini airnya sudah dibikin 15 liter tadi, sudah disiapkan 15 liter. Kemudian ini dicampurkan, kemudian diaduk. Ya, diaduk. Ya, diaduk. Ini dirajang lagi. Masih beruntul-beruntul. Ini dirajang lagi. Airnya. Kalau dia pakai molase, karena dia udah cair, udah basah, itu lebih cepat ininya. Nah, agak lama sedikit ya. Jangan semua. Ini gulanya 1,5 kilo dicampur dengan air yang 10 kali lipat dari 1,5 kilo, di 15 kilo atau 15 liter. Jadi kalau ini udah cukup ini, baru kita masukkan buahnya. Oke. Oke. Kemudian kita mulai masukkan buahnya satu persatu. Ya. Ya. Kemudian kita masukin ini. Ini kita masukkan. Ya. Oke, kemudian ini diaduk rata. Jadi ini semua bahan limbah ya. Kalau ada pepaya, ini kebetulan pepaya yang memang sudah rusak,
ya udah dimasukkan. Tapi kalau pepaya masih bagus, yang diambil kulitnya aja. Jadi semua ini limbah, ya tinggal dimasukkan ini. Nah, saya pikir ini udah siap di apa namanya, diaduk-aduk. Ini udah kita tutup. Tutupnya mana? Ini kita tutup. Tutup celahnya, jadi pakai ini. Pakai apa namanya? Selotip ya. Nah, ini dalam keadaan ini selama hampir 90 sampai 100 hari. Dan kita buka. Jika kita buka, kalau kelihatan jamurnya banyak di atas, seperti tera. Tera itu sangat bagus untuk perawatan muka. Jadi bisa diambil, kemudian tahan teranya, kemudian ini diambil airnya. Nah, jadi untuk mengambil airnya tentu ini disaring. Jadi bekas buah-buahan yang atau kulit buah pakai ini itu nanti dibuang, artinya diperas gitu ya, airnya diperas, kemudian ininya dibuang, tapi direndam dulu ke air karena dia asam sekali. Direndam dulu ke air, kemudian dipakaikan ke tanaman. Bisa dipakai itu. Jadi ini nanti supaya ini jangan tertutup, ini mesti dilakban supaya kebakaran. Jadi saya pikir cuma sekian aja, jadi sederhana membuatnya, tidak repot. Makanya ini dianjurkan untuk bisa dipakai karena dia murah membuatnya dan gini, belum semuanya. Ya. Sambung itu ya, jangan. Kita ketemu lagi di acara webinar engine dan kelanjutannya ya. Ini ada lagi lanjutnya di buat snap. Ada lagi nanti membuat mother engine atau bukan mother engine tapi membuat apa namanya mother engine. Kemudian nanti hal yang lain selain itu kita juga nanti ada acara buat produk-produk turunan, membuat tempe atau makanan-makanan dan sebagainya. Jadi saya pikir hari ini kita cukup sekian, kembali kepada Pak Juliandi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ferry yang sudah membantu untuk praktek ya pembuatan eco engine. Ya, itulah tadi yang acara kita sudah sesi tanya jawab banyak tadi dengan Bapak Ferry, Bapak Batara, dan juga telah dibantu oleh Pak Ferry cara pembuatan eco engine-nya. Saya mau tanya ini untuk Pak Bara, kira-kira ada nggak mau disampaikan lagi atau kesimpulan
Ada lagi kah? Halo tim panitia. Sudah, materialnya sudah turun ke bawah. Nah, berarti sudah kita tutup aja ya. Oke. Silakan tutup Bang. Oke, terima kasih. Jadi itu webinar kita hari ini. Terima kasih atas segala partisipasi, semangatnya dan antusiasnya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita praktekkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, buat manusia semuanya dan juga buat bumi kita ini. Saya selaku panitia ya mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan di kolom chat atau di mana yang belum sempat kalian. Mungkin ini setelah ini kita coba evaluasi kembali, akan coba untuk membuat acara-acara atau event-event seperti ini untuk ke depannya lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, tim kami untuk para peserta. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu sekalian.